Halo teman-teman semua, kali ini kita belajar materi IPA kelas 6 tentang ciri khusus hewan dan lingkungan hidupnya. Yang pertama kita bahas adalah burung elang. Pernahkah kamu melihat elang? Mungkin kamu belum pernah melihatnya secara langsung atau kamu hanya melihat di televisi atau gambar. Elang itu memiliki ciri khusus, lalu apakah ciri khusus yang dimiliki elang? Elang adalah salah satu burung pemakan daging. Ciri khusus burung elang yaitu memiliki indera penglihatan yang tajam dan mampu terbang hingga ribuan meter. Menurutmu, apakah fungsi utama indera penglihatan yang tajam dari burung elang tersebut dan bagaimana hal ini bisa terjadi? Elang dapat melihat benda secara rinci di tanah yang jauh di bawah. Elang juga mampu terbang hingga ketinggian ribuan meter. Mata elang bersudut pandang 300 derajat dan mampu memperbesar penampakan benda 6 hingga 8 kali dari penampakan awalnya. Kemudian pada ketinggian 4.300 meter, elang juga dapat melihat 30 hektar daerah di sekelilingnya. Lalu pada ketinggian 1.500 meter, elang dapat melihat gerakan atau perbedaan warna benda untuk menentukan letak mangsanya. Nah, bagaimana hal ini dapat terjadi? Ternyata elang memiliki banyak sekali sel kerucut yang peka cahaya pada retina matanya. Sel-sel tersebut mengumpulkan cahaya dan mengirimkannya ke otak. Sebagai perbandingan, jumlah sel kerucut mata manusia tidak sebanyak yang dimiliki oleh elang. Lanjut ke hewan yang kedua, yaitu kelelawar. Kelelawar merupakan satu-satunya jenis hewan mamalia yang dapat terbang dengan menggunakan sayapnya. Seperti yang kita ketahui, kelelawar mencari makan pada malam hari. Kelelawar mencari makan saat malam hari dikarenakan kelelawar sangat sensitif terhadap dehidrasi atau kekurangan air. Oleh karena itu, habitat atau tempat tinggal kelelawar biasanya itu berada di gua-gua, alam terbuka atau di pepohonan. Jika siang hari, kelelawar akan tidur dengan bergelantung terbalik. Bagaimana cara kelelawar melihat pada malam hari yang gelap? Mengapa kelelawar tidak menabrak benda-benda yang ada di depannya atau di sekelilingnya? Kelelawar mempunyai penglihatan yang baik. Selain itu, kelelawar lebih mengandalkan pada suara yang nyaring untuk menuntunnya terbang. Ia mengeluarkan bunyi dengan frekuensi sangat tinggi, di atas frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh manusia. Bunyi ini tidak dapat didengar oleh manusia. Bunyi ini dinamakan ultrasonik. Getaran bunyi ini mempunyai frekuensi antara 25.000 hingga 50.000 Hz. Bunyi ultrasonik ini akan menabrak suatu objek atau benda. Kemudian getaran suara ini memantul kembali dan ditangkap telinga kelelawar yang berfungsi sebagai radar. Proses ini hanya membutuhkan waktu 1/10 detik. Cukup bagi kelelawar untuk mengetahui apa yang ada di depannya, kemana arahnya, dan berapa kecepatannya. Saat terbang, kelelawar mengeluarkan 5-20 getaran bunyi setiap detik. Namun, bila menemukan mangsa, maka getaran bunyi yang dikeluarkan dapat mencapai 100 getaran setiap detiknya. Getaran yang dihasilkan itu untuk menentukan posisi mangsa atau makanannya. Oleh karena itu, kelelawar dapat terbang dengan cepat dan lincah tanpa menabrak benda-benda yang berada di sekitarnya. Selain itu, kelelawar juga dapat mendeteksi keberadaan mangsanya dengan sangat cepat.
Kita lanjutkan hewan yang ketiga, ada laba-laba. Berjalan pada permukaan langit-langit merupakan keahlian yang hebat yang dimiliki seekor laba-laba. Para ahli telah meneliti bahwa pada bagian bawah telapak kaki laba-laba terdapat serangkaian rambut-rambut panjang atau biasa disebut dengan setai. Di bagian permukaan ujung bawah atau bagian telapak dari masing-masing rambut ini tertutupi oleh rambut-rambut yang jauh lebih kecil lagi atau disebut dengan setule dengan ujung berbentuk segitiga. Adanya rambut-rambut pada telapak kaki ini menyebabkan gaya tarik-menarik dengan dinding. Umumnya, laba-laba mempunyai bisa atau racun untuk melumpuhkan mangsanya. Letak sepasang kelenjar bisa di depan torak dan disuntikkan melalui ujung cakarnya. Kekuatan bisa laba-laba tergantung pada jenis dan ukuran laba-laba. Umumnya, bisa laba-laba hanya mematikan serangga dan hewan vertebrata kecil. Kita lanjut ke hewan yang keempat, ada ular. Ular merupakan jenis hewan reptil yang memiliki kepekaan dalam mencium bau. Dengan kemampuan penciumannya yang tajam, ular mampu mendeteksi letak mangsanya. Hal ini disebabkan oleh organ khusus penciuman yang dimilikinya, yaitu organ Jacobson. Namun organ ini disesuaikan dengan nama penemu organ ini, yaitu L.L. Jacobson, ilmuwan yang berasal dari Denmark. Organ Jacobson terdiri dua lubang di langit-langit mulutnya dan dilapisi reseptor kimia yang mampu mendeteksi bau. Pada saat melacak seekor mangsa, ular mencari bau mangsanya yang berupa gas. Ini dilakukan dengan cara menjulurkan lidahnya keluar masuk dengan sangat cepat. Nah, gas tersebut akan larut dalam air liur ular dan akan dibawa ke organ Jacobson. Dengan demikian, ular dapat mengenali arah dan letak mangsanya dengan mengikuti baunya. Kita lanjut ke hewan yang kelima, ada cecak. Kamu tentu sering melihat cecak, bukan? Cecak sering kita temukan merayap di dinding. Tahukah kamu apakah keistimewaan dari cecak? Cecak memiliki keistimewaan yaitu akan memutuskan ekornya jika merasa terancam. Ekor yang terputus ini akan tetap bergerak-gerak sehingga dapat mengalihkan perhatian musuhnya. Pada saat itulah cecak akan menyelamatkan diri. Cecak tidak akan mati meskipun ekornya terputus. Ekor cecak akan tumbuh kembali meskipun tidak sepanjang ekor semula. Tindakan cecak memutuskan ekornya ini dinamakan dengan ototomi. Contoh hewan lain yang memiliki kemampuan ototomi adalah kadal. Keistimewaan lain yang dimiliki cecak adalah ia dapat merayap di dinding, bahkan di atas langit-langit rumah. Hal ini karena cecak memiliki perekat di telapak kakinya. Perekat pada kaki cecak menyerupai rambut yang lengket. Kita lanjut hewan yang keenam, ada bebek. Pernahkah kamu melihat bebek? Bebek tergolong unggas. Bebek memiliki kelebihan yaitu dapat berenang. Hal ini karena bebek memiliki selaput pada jari-jari kakinya. Jika kamu mempunyai bebek di rumah, coba perhatikan kakinya dan bandingkan dengan kaki ayam. Bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu bentuk paruhnya. Bentuk paruh ini memungkinkan bebek dapat mencari makan di tempat yang berlumpur.
Coba perhatikan bulu bebek. Bulu bebek tidak basah saat terkena air. Hal ini karena bulu bebek dilapisi dengan zat lilin. Zat lilin bersifat kedap air atau tidak tembus air.